Halo, selamat malam. Balik lagi dengan gue Omar di Gendut ya, teman-teman. Apa kabar ya? Semakin maraknya kasus korupsi di mana-mana ya. Berlomba-lomba mencapai klasemen tertinggi ya. Nggak nyangka ya tiba-tiba inilah itulah Pertamina, terus Antam, apalah kan lembaga pembiayaan lah, ekspor macam-macam ya. Hari-hari ini kayaknya dalam sebulanan ini kayak buka topeng semua ya. Nah, makanya gue memastikan lagi teman-teman ya, biaya-biaya apa terkait dengan pengajuan kredit teman-teman ya, karena sebenarnya lagi disorot teman-teman, hati-hati ya, khususnya sih sebenarnya bukan ke teman-teman sih pegawai banknya, cuman ya nggak apa-apa, gue kasih tahu ke teman-teman ya, hati-hati sekarang. Nah, malam ini gue mau share, mau refreshing lagi nih, biaya-biaya apa aja sih sebenarnya di bank itu yang ada. Jangan-jangan sampai teman-teman keluarin duit duluan kan, gak jelas kan ya kan, di dikibul-kibul biaya ini biaya itu ya. Jadi intinya nggak ada biaya di depan tuh, nggak pernah ada ya teman-teman ya. Seperti teman-teman ngelamar kerja ya teman-teman ya, ngelamar kerja tidak ada pungutan di depannya kecuali biaya appraisal jaminan ya. Kalau misalkan teman-teman ngajuin KPR, nah rumahnya disurvei biasanya ada biayanya. Atau misalkan teman-teman ngajuin kredit, penilai jaminannya menggunakan appraisal, penilai independen, ada biayanya. Nah itu bisa. Tapi kalau biaya lain tuh nggak ada teman-teman ya. Jadi nggak ada biaya-biaya yang aneh-aneh. Nah gue sebutin biaya-biaya yang umumnya ada di bank. Sebenarnya gue udah bikin video ini 2022 ya. Ya udah refreshing lagi lah ya. Karena supaya teman-teman hati-hati nih. Banyak kredit fiktif kan, banyak tuh sekarang di TikTok kan, bank ya, bank BUMN adalah ya. Kasus ini kasus itu berseliweran nih, banyak kan. Nah, gue share sedikit nih biaya-biaya yang biasanya ada ketika teman-teman sudah jadi nasabah atau debitur ya, debitur lah ya, peminjam kredit apapun, usaha, KPR, KTA. Nah, gue sebutin yang pertama biaya provisi. Nah, biaya provisi biasanya sih antara 0,5 sampai 1%. Tapi kalau kurs tahu gue sampai 100 juta tidak ada biaya provisi ya. Jadi kalau di atas 100 juta ada biaya provisinya. Kalau kur ya, yang peraturan 2023 sampai sekarang, setahu gue ya. Jadi kalau untuk biaya provisi di atas 1% ada nggak sih Om? Mungkin ada juga ya, kayak KTA ada sih, bisa sampai 2% provisinya ya. Jadi sekitar segitulah biaya provisi, dan itu ada di perjanjian kredit. Teman-teman nggak store-nya kapan? Store-nya ketika kredit sudah disetujuin ke tabungannya, set masukin ke situ ya. Atau potong pencairan juga ada, tapi nggak tahu lah peraturan sekarang apa potong pencairan apa, teman-teman store dulu. Itu yang pertama biaya provisi. Yang kedua biaya administrasi teman-teman ya. Mungkin antara kisarannya antara 250.000 sampai 1 juta ya, tergantung kreditnya. Administrasi juga ada, itu di perjanjian kredit juga ada. Teman-teman store-nya kapan? Ketika kredit sudah setujuin, store sendiri ke tabungannya atau potong pencairan. Nah itu tergantung banknya sistemnya seperti apa. Yang kedua itu. Yang ketiga biaya asuransi jaminan ya kan, kebakaran misalkan teman-teman jaminkan rumah, nah itu asetnya, temboknya nih, bangunnya diasuransikan gitu. Yang keempat biaya pengikatan notaris kalau teman-teman menggunakan jaminan ya, mau pengikatannya sertifikat atau teman-teman jaminkan kendaraan, itu ada fidusia ya, itu ada biayanya ya. Kalau sertifikat berarti hak tanggungan, pengikatannya kan, kalau kendaraan BPKB berarti fidusia, itu ada biayanya. Teman-teman kapal bayarnya setelah kredit cair, biasanya seperti itu sih, atau potong pencairan juga bisa ya, tergantung banknya lah ya. Itu biaya-biaya resmi seperti itu. Yang kelima asuransi jiwa kalau memang ada ya, tanya banknya apa ada asuransi jiwa nggak gitu. Beda sama asuransi kebakaran. Yang kalau asuransi kebakaran itu yang di cover jaminannya ya, bangunannya doang ya, ingat ya, jaminan itu bukan berarti nilai tanah sama bangunan, enggak, bangunannya tok ya. Misalkan teman-teman dinilai jaminannya 250 juta, nah bangunannya cuma 100 juta, nah itu yang di cover 100 juta, bukan 250 juta tanah bangunan, bukan. Baik lagi kelima asuransi jiwa ya, teman-teman di cover nggak, sehingga kalau ada apa-apa ke teman-teman kreditnya, teman-teman bisa klaim ya, bukan buat teman-teman sih, ahli waris bisa klaim, sehingga mereka nggak perlu nyicilin terusin kreditnya kalau teman-teman ada prestasi atau teman-teman ada resiko musibah dan lain-lain ya gitu teman-teman ya. Menurut gua 5 hal ini yang selalu ada. Kemudian biasanya, jangan lupa yang keenam,
biaya kelolaan rekening, biaya rekening lah bulanan. Itu teman-teman ada ketika teman-teman sudah jadi nasabah. Teman-teman kan pasti setor ke rekening tabungan dong buat angsuran. Nah, rekening tabungan itu sebulan ada potongannya antara 15.000 sampai 25.000. Ada juga yang gratis tergantung banknya ya. Biasanya sih bank BUMN antara 25.000 sampai 15.000 sampai 25.000 segitulah. Ada juga yang gratis ada ya. Itu biaya administrasi. Nah, teman-teman makanya kalau angsurannya misalkan di 1 juta, lebihin storein 1.025.000 supaya apa? Supaya cover biaya administrasi bulanan tempat teman-teman ngangsur ya. Tabungan itu kan ada biaya administrasinya. Buat apa sih Om? Buat biaya inilah, biaya sistem kan banknya juga sistem bayar ya kan. Biaya ATM kan, biaya transaksi, biaya fasilitas. Nah, itulah ya. Kalau orang bank nyebutnya fee base ya. Biaya administrasi bulanan seperti itu ya. Tadi gue sempat baca juga di TikTok tanya ada biaya-biaya yang nggak jelas. Itu jelas teman-teman ya 25.000 sebulan tuh jelas ya administrasi memang ada. Karena teman-teman sebagai nasabah. Nah, itu yang gue mau kemukakin barusan ya. Semua biaya-biaya terkait kalau teman-teman jadi nasabah atau debitur suatu bank ya. Semoga bermanfaat, semoga lancar. Ya kalaupun teman-teman ada masalah, tinggal dibicarakan ya. Seperti itu ya. Sukses selalu. Sekarang sudah tanggal 8 Ramadan ya kan, karena udah malam kan. Semoga puasanya lancar ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.